Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, khususnya keluarga besar Sarkup Nusantara, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ditambah dan dilimpahkan rezekinya, rezeki yang banyak, yang halalan thayyiban, berkah barokah, umur yang panjang, berkah barokah, kedepannya semakin sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam rangka berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya melakukan khusus perjalanan ritual dan wisata religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan. Karena Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Maka dari itu saya menjuluki Lamongan adalah sebagai bumi Songgowali. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk saat ini saya menuju ke sebuah situs peninggalan zaman purbakala dulu, situs Candi Pataan yang berada di daerah Pataan, di tengah hutan Pataan, di daerah Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Situs Candi Pataan adalah sebuah situs yang sangat tua sekali, jauh lebih tua dari Kerajaan Majapahit, dan sangat megah di zamannya pada masanya dulu. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, situs Candi Pataan kalau tergali semuanya akan merubah sejarah Nusantara ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam keramat, makam ulama, makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Inilah situs Candi Pataan Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya,
biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di situs peninggalan Candi Pataan di daerah Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Situs ini peninggalan Airlangga, juga peninggalan Empu Sendok yang jauh lebih tua daripada Kerajaan Majapahit, yang berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepat di belakang saya adalah situs Candi Pataan yang luar biasa. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berada di situs Candi Pataan di daerah Lamongan, Jawa Timur ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di sebuah situs yang dinamai situs Candi Pataan yang berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Candi Pataan tersebut diperkirakan dibuat pada abad ke-9 atau pada zaman Kerajaan Airlangga Empu Sendok dan digunakan sebagai tempat pemujaan bagi kaum Hindu dan Buddha. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, bagian tepi terbuat dari batuan kapur yang tersusun rapi, dan setiap batu kapur memiliki panjang sekitar 30 cm dan lebar 20 cm. Di dalamnya terdapat batu bata merah yang cukup ukurannya besar-besar. Di sisi lain dari situs Candi Pataan tersebut terdapat batu-batuan hitam dan sangat keras sekali serta khas dengan pahatan khas pada zaman kuno. Sedangkan di bagian tengah candi terdapat semacam tempat air yang melingkar. Bagian yang dindingnya juga terbuat dari batu susun rapi, diperkirakan sebagai perpiltaan saat pemujaan. Bagian ini terhubung dengan bangunan aliran air menuju ke arah keluar candi. Candi Pataan ini diperkirakan dibangun pada zaman Kerajaan Airlangga sekitar abad 9 sampai 11 Masehi. Karena di Candi Pataan ini telah ditemukan beberapa prasasti yang lebih dikenal dengan sebutan prasasti Pataan sebagai tanda zaman Airlangga yang kini telah disimpan di Museum Nasional. Oleh masyarakat sekitar, mereka meyakini semuanya bahwasanya di sekitar area candi terdapat pemukiman kuno. Pasalnya, warga sering kali menemukan berupa gerabah, pecahan guci kuno, barang-barang kuno di sekitar Candi Pataan yang sangat luas ini, yang saat ini menjadi lahan, ladang dan sawah milik warga Desa Pataan sendiri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam keramat, tempat-tempat keramat, tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, dengan ditemukannya Candi Pataan ini dan bangunan-bangunan lainnya serta gerabah-gerabah yang asli peninggalan dari zaman Airlangga dan Empu Sendok. Dari fakta arkeologis yang ada, yakni prasasti Pamotan tahun 1042 Masehi dan prasasti Tirep tahun 1032 Masehi yang dulu telah ditemukan dan sekarang disimpan di Museum Nasional, menyebutkan adanya bangunan candi di wilayah Lamongan, yang ternyata candi ini berada di daerah Pataan, yang tepatnya di Dusun Montor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Lamongan ini. Andai kata candi ini terbongkar, digali terus sampai ke dalam,
Pastilah candi ini sangat besar sekali dan akan merubah sejarah masa lalu Nusantara ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di situs Candi Patahan, suatu candi zaman kerajaan Airlangga pada abad ke-10 atau 11 ini, yang memiliki nilai seni yang luar biasa dengan kemegahannya, walaupun saat ini dengan reruntuhan sisa-sisa reruntuhan kemegahan Candi Patahan itu sendiri. Candi Patahan ini diambil dari nama desa Patahan biar lebih memudahkan kita dalam mengenang situs candi ini. Oleh karena itu disebut Candi Patahan. Minimal kita hadir di sini, kita bisa menggali secara masa lalu Nusantara ini. Kita bisa menggali secara leluhur kita, secara nenek moyang kita, bagaimana beliau-beliau dulu dalam membangun peradaban di Nusantara ini. Bagaimana raja-raja dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana para sesepuh-sesepuh kita dulu dalam membangun budaya dan peradaban yang luar biasa di Nusantara ini. Dengan kita hadir di sini, kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah Nusantara, bagaimana Candi Patahan ini didirikan, untuk apa dan bagaimana, serta bagaimana kehidupan masyarakat waktu itu hingga menjadikan besar sampai saat ini dan menjadi negeri Nusantara yang kita cintai ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, tampak jelas batuan tersusun rapi walaupun bagian atasnya sudah hancur. Konon katanya dulu Candi Patahan ini ditemukan oleh sekelompok anak muda yang melihat ada gundukan tanah besar, ada lubang kecil yang airnya terus masuk ke dalam tapi tidak pernah penuh. Setelah dikorek-korek, ternyata lubang itu berupa batu-batuan batu patah. Terus semakin digali kok semakin banyak, akhirnya dilaporkan ke pihak pemerintah desa dan dilanjutkan ke Pemda Lamongan. Sampailah dilakukan penggalian evakuasi sampai beberapa kali oleh ahli purbakala dari Trawulan Mojokerto. Dari penggalian inilah hasilnya, dan diyakini Candi Patahan ini masih tersebar luas, yang luasnya mungkin jauh lebih besar dari Candi Borobudur. Walaupun bahan dasarnya dari batuan, batu bata, dan batuan kapur untuk sebagai pondasi-pondasi di samping bangunan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, saya hadir di sini, saya mengamati, mengilhami bagaimana dulu nenek moyang saya, nenek moyang kita dalam membangun peradaban di Nusantara ini. Dengan kekuatan, dengan kesaktian beliau-beliau semuanya, bangunan ini bisa berdiri. Dan hakul yakin, ada kekuatan yang luar biasa yang terpancar dalam bangunan ini. Subhanallah. Kekuatan yang luar biasa, yang terpancar kuat, daya mistis yang luar biasa, menunjukkan bahwasanya bangunan ini bukan bangunan sembarangan. Bangunan ini dulunya saya yakini sebagai tempat pemujahan atau tempat beribadah dalam menghadap Sang Khalik, Tuhan semesta alam, Gusti Kang Amarba Dumadi. Tempat ini adalah memuja kepada Tuhan yang nenek moyang kita dulu mungkin belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mengenal ajaran Rasulullah SAW, masih meyakini bahwasanya hanya ada satu Tuhan, yaitu Gusti Kang Amarba Dumadi, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Suci. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam keramat, makam ulama, makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, kita tidak boleh berpikiran pendek atau kerdil. Kita harus meyakini bahwasanya leluhur kita, nenek moyang kita yang jauh lebih tua pada sebelum zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang belum mengenal ajarannya, yang selagi beliau semuanya menyembah satu Tuhan,
menyembah Gusti Kang Amrobo Dumadi, Gusti Kang Maha Esa, Gusti yang satu, yang Maha Kuasa. Bisa kemungkinan besar nenek moyang kita adalah menyembah dengan cara ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa diyakinkan kalau leluhur kita, nenek moyang kita menyembah hanya satu Tuhan, menyembah hanya Gusti Kang Amrobo Dumadi, Gusti Maha Satu, kemungkinan besar beliau adalah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma menggunakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali nenek moyang kita atau leluhur kita yang menyembah banyak Tuhan, bisa diyakinkan adalah sesat dan bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabatku para pecinta wisata religi, kita harus legowo. Pada zaman nenek moyang kita dulu, Islam belum masuk di sini. Jadi jangan fanatik. Minimal dengan kita hadir di sini, kita menghormati karya-karya leluhur kita, karya-karya nenek moyang kita yang luar biasa. Dan ini adalah tempat peribadatan nenek moyang kita dulu kepada Sang Halik, Tuhan semesta alam, Gusti Kang Amrobo Dumadi, Gusti Kang Nyawiji, Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa, yang Maha Kuat. Dengan cara beliau, dengan ajaran-ajaran beliau yang mungkin diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di situs petilasan atau situs petilasan Candi Pataan yang berada di Dusun Montor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya dan Ikatan Keluarga Besar Sarkop Nusantara merasa bangga sekali bahwasanya Lamongan memiliki situs yang luar biasa meganya pada zaman nenek moyangnya dulu. Subhanallah. Sahabatku para pecinta wisata religi bersama saya mantap, ijen tata.